Di sungai takdir yang panjang, Kaisar Dewa Huazi memegang tangan Qin Chen dan berjalan selangkah demi selangkah di atas ombak. Setelah memasuki sungai takdir, persepsi orang-orang kuat di reruntuhan para dewa tidak bisa lagi menembus lebih dalam. Hanya mereka yang telah menguasai jalan besar takdir yang dapat masuk ke dalam sungai takdir. Jika tidak, bahkan ahli tingkat kaisar dewa lainnya tidak dapat dengan mudah membongkarnya, dan hanya dapat secara samar-samar melihat beberapa gambaran yang samar dan tidak berbentuk. Ini adalah atribut unik dari Destiny River. Pada saat ini, di kaki Qin Chen dan Kaisar Dewa Huazi, air sungai takdir yang panjang mengalir, yang berisi aura takdir yang kuat. Qin Chen menundukkan kepalanya dan bisa melihat nasib makhluk yang tak terhitung jumlahnya naik dan jatuh di dalamnya. Setiap tetes air sungai di bawah melambangkan takdir dan kehidupan orang kuat. Dewa Kaisar Huazi mengangkat tangannya, dan setetes air muncul di tangannya adalah sosok yang menjalankan hidupnya, segala isinya, dan tergambar jelas di benaknya. Qin Chen tersentak. Ini agak luar biasa. Nasib hidup orang lain bisa dilihat. Nona Huazi, apakah pemandangan di air takdir adalah pemandangan dari masa lalu, atau? Qin Chen bertanya dengan cemberut. Sebagai Qin Chen, yang baru saja menguasai kekuatan takdir, ini adalah pertama kalinya dia berada di sungai takdir ini. Kaisar Dewa Huazi memandangnya sambil tersenyum, menegakkan sosok anggunnya, dan berkata, beberapa dari apa yang Anda lihat adalah pemandangan dari masa lalu, dan beberapa adalah hal yang belum terjadi. Segala sesuatu mungkin terjadi, tergantung pada apa yang Anda pikirkan. Petik 2. Itu semua mungkin. Qin Chen mengerutkan kening, apa maksudmu? Ini sangat sederhana. Sama seperti sungai waktu yang panjang, ini adalah sungai panjang yang sangat misterius di laut kosmik. Di sungai waktu yang panjang, tahun-tahun orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik terkondensasi. Anda dapat dengan jelas melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dari orang kuat. Dewa Kaisar Huazi berbicara dengan fasih, tentu saja, karena ketidakpastian hidup, masa lalu telah ditentukan, dan masa kini sedang terjadi, dan akan ada perubahan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan. Tentu saja, bagi beberapa pembangkit tenaga listrik teratas, masa lalu bahkan dapat diubah. Terlepas dari ini, sungai panjang takdir sebenarnya sama dengan sungai waktu yang panjang. Dewa Kaisar Huazi melihat ke bawah pada tetesan air di tangannya. Lihatlah kehidupan ini, takdirnya. Masa lalu telah ditentukan, masa kini sedang terjadi, dan takdir masa depan sebenarnya terus berubah. Awalnya, dia mengalir di sepanjang cabang sungai panjang takdir ini. Pada tahap ini, dia mungkin dimusnahkan, yaitu takdirnya lenyap, dan dia diasimilasi, dibunuh, dan diserap oleh nasib orang kuat lainnya. Tapi jika aku melakukan ini, Dewa Kaisar Huazi menjentikkan jarinya, dan sial, tetesan air ini jatuh ke sungai panjang di bawahnya, langsung mengalahkan beberapa tetesan air dan membentuk sekelompok tetesan air yang lebih besar. Qin Chen merasa bahwa kekuatan khusus lahir dalam kegelapan, dan mencoba menimpa Dewa Kaisar Huazi, tetapi sebelum itu datang, ia sudah terguncang oleh aura Dewa Kaisar Huazi. Soalnya, nasib setetes air ini kini telah berubah. Dewa Kaisar Huazi terkekeh, awalnya, orang kuat ini mungkin hanya memiliki kehidupan puluhan ribu tahun di masa depan, dan dia akan segera dimusnahkan dalam hal ini, dunia. Di sungai panjang takdir, keberuntungan menghilang, tapi aku mengubah takdirnya. Di masa depan, sangat mungkin dia bisa melangkah lebih jauh,
dari batas atas alam suci ke alam raja suci, dan bahkan harapan untuk melangkah ke alam manusia. Semua ini tergantung pada takdir seperti apa yang dia temui selanjutnya. Gumam Kaisar Dewa Huazi. Qin Chen tersentuh di dalam hatinya. Apakah takdir berubah seperti ini? Dia menunduk dan melihat sungai takdir di bawah kakinya. Nasib setiap makhluk ibarat setetes air sungai, yang naik turun di dalamnya, berisi kehidupan, kematian dan kehidupannya. Mereka hanyut mengikuti arus dan terbawa arus. Tidak ada yang bisa memutuskan apa yang akan mereka temui. Hanya sungai takdir yang bisa memutuskan. Jika Qin Chen dan yang lainnya ingin ikut campur, mereka harus selalu mengikuti tetesan air sungai ini untuk mendapatkan pengaruh. Meski begitu, jika terjadi arus dan gelombang yang tidak terduga, Qin Chen dan yang lainnya tidak akan dapat mengambil tindakan tepat waktu dan kehilangan kesempatan untuk terus memberikan pengaruh. Cobalah. Dewa Kaisar Huazi memandang Qin Chen, memahami takdir, mengikuti takdir, mengendalikan takdir, dan mengendalikan takdir adalah kemampuan paling dasar dari kita yang mengendalikan takdir. Hati Qin Chen tergerak dan dia mengangkat tangannya, desir. Setetes takdir langsung muncul di tangan Qin Chen. Dewa Kaisar Huazi. Dewa Kaisar Huazi memandangi tetesan air dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Saya melihat di setetes air Qin Chen, kecantikan tiada taraf dengan berbagai postur dan penampilan menyedihkan. Dia dilahirkan di keluarga yang lemah. Nasibnya mengembara sejak dia masih kecil, dia berjuang untuk bertahan hidup, dan dia mencapai alam suci, langkah demi langkah. Namun takdirnya penuh lubang dan bisa hancur kapan saja. Setelah hidup mengembara, dia kehilangan kemampuan untuk terus maju dan terus membuat terobosan dan pertumbuhan. Mungkin dalam waktu dekat akan berasimilasi dengan tetesan air lainnya dan menghilang. Melihat ekspresi Dewa Kaisar Huazi yang terdiam, Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya, "Nona Huazi, ada apa denganmu?" Tidak apa-apa, air dengan sengaja, atau tidak disengaja. Petik 2. Ada ribuan tetesan air di bawah. Meskipun ada banyak keindahan, kemungkinan untuk memilih keindahan yang tampak sempurna setara dengan 1 dalam sejuta. Kemungkinan ini sangat rendah. Tapi Qin Chen memilihnya, keberuntungan macam apa? Tentu saja itu tidak disengaja. Qin Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Dewa Huazi, saya hanya mengambil setetes dengan santai. Apakah ada yang salah dengan itu? Ini adalah fakta dengan hati-hati sama sekali. Setetes air, diambil secara acak. Kalau begitu itu kesalahan yang wajar. Dewa Kaisar Huazi tiba-tiba menghela nafas, merasakan banyak tekanan. Sulit mengendalikan pria seperti itu. Nona Huazi. Qin Chen mau tidak mau bertanya. Oh, tidak apa-apa. Dewa Kaisar Huazi kembali sadar dan memandang Qin Chen sambil tersenyum, pilihan acakmu sebenarnya adalah umpan balik dari takdir. Fakta bahwa kamu dapat memilih yang ini menunjukkan bahwa kamu sangat populer, wanita. Itu saja, pikirkanlah, apakah kamu sangat populer di kalangan wanita? Kamu sering ditemani oleh wanita cantik dalam hidupmu, dan kamu memiliki banyak orang kepercayaan. Dewa Kaisar Huazi memandang Qin Chen. Ini, Qin Chen tertegun. Ketika dia memikirkan tentang hidupnya, sepertinya, mungkin, itu sama dengan apa yang dikatakan Kaisar Dewa Huazi, bukan? Tidak. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya memang akan bertemu banyak wanita dalam hidup saya, tapi itu normal. Pria kuat mana yang tidak dikelilingi oleh wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya?
Sama seperti nenek moyang masyarakat naga hitam, dia masih memiliki keindahan terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan masing-masing menggoda. Mungkin tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan pria kuat level lainnya, sepertinya tidak banyak wanita cantik di sekitarnya. Tidak. Dewa Kaisar Huazi bingung. Apakah pemuda di depanku itu sebenarnya pria yang lugu? Qin Chen tidak memikirkan apa yang dipikirkan Kaisar Dewa Huazi. Dia menunjukkan, dan sial, setetes air ini terbungkus dalam kekuatan takdirnya. Gelombang kecil. Tetesan air ini justru menyatu dengan banyak tetesan air di sekitarnya dalam sekejap, membentuk massa air yang sangat besar, perlahan menelan nasib tetesan air lainnya. Kamu. Ekspresi Dewa Kaisar Huazi berubah dan dia berbicara dengan tergesa-gesa. Ada apa? Qin Chen bingung. Kamu telah terlalu banyak mengubah nasib orang lain. Dewa Kaisar Huazi tampak cemas. Awalnya, nasib wanita ini mungkin telah berakhir ketika dia mencapai alam suci, tetapi sekarang kamu telah secara langsung mengubahnya menjadi dekat dengan alam tertinggi. Dia dapat menyerap semua takdir massa air ini dan terus berkembang. Tidak akan sulit baginya untuk memasuki alam transendensi di masa depan. Petik 2. Apakah ada masalah dengan ini? Walaupun takdir manusia tidak tetap, namun mengubah nasib siapapun yang ada di sungai takdir sangat mungkin menyebabkan sungai takdir menjadi bumerang, karena ini adalah perubahan yang dipaksakan, dan itulah kemampuan yang hanya dimiliki oleh sungai takdir. Dewa Kaisar Huazi mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, rasakan saja, serangan balik dari takdir akan segera datang. Serangan balik dari takdir. Bas. Kekuatan takdir yang tak terlihat turun dalam sekejap dan langsung memberkati Qin Chen. Apakah ini reaksi takdir? Qin Chen merasakan kekuatan takdir merembes ke dalam tubuhnya, itu sangat mirip dengan gelombang takdir tak kasat mata yang dialami Kaisar Dewa Huazi sebelumnya, tapi itu lebih kuat dari gelombang takdir yang dimiliki Tuhan. Kaisar Huazi telah mengalaminya lebih dari 10 kali. Kaisar Dewa Huazi berkata dengan suara waspada, hati-hati, dengan tingkat kultivasi Anda, meskipun serangan balik nasib ini tidak akan banyak merugikan Anda, itu juga akan berdampak pada cara Anda mengendalikan takdir Anda. Bagaimanapun, Anda punya pengalaman tidak cukup. Tapi jangan khawatir, jika nasib ini menjadi bumerang dan menyakitimu, aku akan mengambil tindakan. Menariknya, apakah takdir merupakan reaksi balik? Ketika Dewa Kaisar Huazi mengingatkannya, Qin Chen merasakan kekuatan itu dengan hati-hati, benar saja, ada aura penghakiman. Apakah sungai takdir yang menghakimi saya? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Aura penghakiman adalah, dibandingkan dengan guntur penghakiman ilahi di tubuhku, mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Pikiran ini muncul di benak Qin Chen, dan dia hendak mengerahkan kekuatan penghakiman dalam dirinya, tubuh untuk perbandingan. Dengan letupan, penghakiman takdir ini sepertinya merasakan kekuatan tertentu tersembunyi di tubuh Qin Chen, dan tiba-tiba menghilang, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya, dan menghilang sepenuhnya. Apa yang terjadi? Dewa Kaisar Huazi tercengang ketika dia melihat reaksi takdir pada Qin Chen tiba-tiba menghilang saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa reaksi balik yang menentukan ini tiba-tiba menghilang? Apakah sungai sudah mengeluarkan air? Atau apakah orang ini melakukan sesuatu? Nona Huazi, mengapa reaksi yang menentukan ini tiba-tiba menghilang? Kaisar Dewa Huazi hendak bertanya ketika dia melihat ekspresi polos Qin Chen.